Sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan manusia merupakan suatu sistem yang penting dalam suatu proses sistem di tubuh manusia. Perhatikan gambar berikut. Berikut adalah beberapa bahan makanan yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita. Ada tahu, tempe, nasi, telur, ikan, sayur, tomat, kemudian ada wortel, paprika, dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga ada gambar telur. Menurut kalian, bahan makanan tersebut mengandung apa? Mari kita pikirkan terlebih dahulu. Oke. Di sini untuk tahu dan tempe mengandung protein, nasi mengandung karbohidrat, kelompok dari sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian bisa mengandung mineral dan vitamin. Yang terakhir, bahan makanan juga bisa mengandung lemak. Bahan makanan sendiri kita kenal dengan yang namanya nutrisi. Nutrisi dapat kita bagi menjadi 4. Ada makronutrien, mikronutrien, serat, dan air. Makro dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Kelompok makronutrien dapat kita bagi menjadi 3, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Sedangkan mikronutrien dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit namun wajib ada. Mikronutrien sendiri berupa vitamin dan mineral. Untuk serat atau fiber dapat kita peroleh dari buah, sayuran, di mana serat ini berfungsi untuk melancarkan proses pencernaan. Apabila kekurangan serat dalam diet makanan kita, maka tentu akan ada gangguan dalam proses pencernaannya. Kita akan membahas makronutrien satu persatu. Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat tersusun atas 3 unsur, yaitu C, karbon, H, hidrogen, dan O adalah kelompok oksigen. 1 gram karbohidrat dalam proses pemecahannya nanti dapat diubah menjadi energi sebesar 4 kalori. Karbohidrat memiliki peran sebagai sumber energi utama yang mampu menghasilkan energi lebih cepat. Pada proses pencernaan, karbohidrat ini akan diubah menjadi suatu gugus gula seperti glukosa. Beberapa sumber karbohidrat yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu nasi, jagung, ubi-ubian, kemudian ada gandum dan lain sebagainya. Kelompok makronutrien yang berikutnya yaitu kelompok protein, di mana protein memiliki suatu susunan yang terdiri dari C, H, N, dan O. C karbon, H hidrogen, N nitrogen, dan O adalah oksigen. Hampir sama seperti karbohidrat, bedanya pada protein ini terdapat N atau unsur nitrogen. 1 gram protein setara dengan 4 kalori, sama seperti karbohidrat. Fungsi dari protein sendiri sebagai sumber energi, penyusun enzim, pengganti sel tubuh yang mengalami kerusakan. Dalam proses pencernaan kita, protein akan dipecah menjadi struktur terkecilnya yaitu asam amino. Protein sendiri dapat kita bagi menjadi protein nabati dan hewani. Nabati berasal dari tumbuhan, hewani berasal dari hewan. Contoh beberapa sumber protein yang nabati seperti tahu, tempe, sedangkan yang hewani dari ikan, daging ayam, daging sapi, dan lain sebagainya. Yang berikutnya di sini ada lemak. Lemak tersusun atas unsur C, H, dan O, mirip seperti karbohidrat. 1 gram dari lemak ini sendiri menghasilkan energi paling besar, yaitu 9 kalori. Fungsi dari lemak yaitu sebagai sumber energi, penyusun membran sel, serta dapat membantu dalam proses pengaturan suhu tubuh. Pada proses pencernaan pada manusia, lemak akan diubah menjadi struktur terkecilnya, yaitu asam lemak dan gliserol. Hampir sama seperti protein, lemak sendiri dapat kita bagi menjadi nabati dan hewani. Nabati berasal dari tumbuhan, hewani berasal dari hewan.
Lemak nabati contohnya dapat kita peroleh dari alpukat, buah alpukat. Sedangkan lemak hewani dapat kita peroleh dari ikan, daging ayam, daging sapi, seperti itu. Berikut di sini ada uji makanan. Uji makanan dapat dilakukan untuk menguji 4 zat makanan, yaitu uji amilum, protein, glukosa, dan lemak. Uji amilum menggunakan reagen Lugol, protein menggunakan biuret, glukosa menggunakan benedik, lemak menggunakan kertas buram. Untuk indikator positif dalam zat makanan tersebut, apabila positif mengandung amilum maka berubah warna jadi biru kehitaman. Apabila positif mengandung protein maka akan jadi ungu. Apabila positif mengandung glukosa maka akan jadi merah bata atau orange. Apabila positif mengandung lemak maka akan terjadi perubahan kertas buram menjadi transparan. Untuk uji amilum sendiri, Lugol dapat diganti dengan iodin atau iodium. Berikutnya di sini ada organ pencernaan. Organ pencernaan kalau kita lihat dari gambar ada beberapa bagian penting dalam pencernaan, yaitu rongga mulut, kelenjar ludah, esofagus atau kerongkongan, lambung, hati. Di bawah hati nanti kita temukan ada kantung empedu yang berwarna hijau, usus besar, pankreas, usus halus, rektum, dan yang terakhir adalah wilayah anus. Perhatikan gambarnya baik-baik dan dipelajari. Oke. Bagaimana urutan pencernaan makanan? Kalau kita amati, makanan pertama kali akan kita masukkan ke dalam rongga mulut. Dari rongga mulut, makanan masuk ke esofagus, kemudian menuju lambung, usus halus, usus besar, disimpan sementara di rektum, kemudian dibuang melalui anus. Kita akan cek satu persatu dari wilayah mulut terlebih dahulu. Di mulut terdapat 3 bagian utama, yaitu ada gigi, lidah, serta air liur. Gigi berperan untuk menghaluskan makanan, sedangkan lidah untuk mendorong makanan hingga sampai ke esofagus. Air liur yang terdapat dalam mulut ini mengandung suatu enzim pencernaan untuk mencerna makanan secara kimiawi. Selain itu, air liur juga membantu proses dalam menelan makanan. Pada jalur makanan, setelah dari wilayah mulut, maka makanan akan didorong masuk ke suatu saluran panjang yang kita kenal dengan esofagus. Dari esofagus, makanan akan masuk ke wilayah lambung yang terletak di perut sebelah kiri. Esofagus memiliki peranan untuk mendorong makanan sampai ke wilayah lambung, di mana di esofagus terdapat suatu gerakan yang kita kenal dengan gerakan peristaltik. Ketika sampai di wilayah lambung, maka lambung akan melaksanakan fungsinya sebagai proses pencernaan, di mana lambung mampu melakukan proses pencernaan mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik di lambung terjadi dengan bantuan otot lambung, sedangkan pencernaan kimiawi terjadi dengan bantuan enzim pencernaan yang ada di wilayah lambung. Dinding dari lambung ini mampu menghasilkan enzim pencernaan yang mampu untuk mencerna protein. Enzim yang terdapat di lambung seperti pepsin dan renin. Pepsin mengubah protein menjadi pepton, sedangkan renin untuk mengendapkan kasein susu. Di lambung terdapat suatu senyawa, yaitu HCl, asam klorida, atau yang lebih kita kenal dengan asam lambung, di mana HCl ini berperan untuk membunuh kuman yang masuk bersama dengan makanan serta mengaktifkan enzim pencernaan. Pada sistem pencernaan, ketika sudah selesai di lambung, pencernaan akan dilanjutkan menuju ke usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Duodenum sendiri memiliki peranan
untuk melakukan pencernaan kimiawi menggunakan enzim. Sedangkan jejunum atau usus kosong digunakan sebagai jalur makanan atau jalur dilewatinya makanan yang sudah dicerna. Yang terakhir adalah ileum. Ileum ini berperan sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan, di mana sari-sari makanan yang ada di usus akan diserap masuk ke wilayah pembuluh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Berikut di sini ada usus besar. Usus besar merupakan wilayah usus yang paling besar, di mana memiliki peranan untuk penyerapan air dan pembusukan makanan. Di sini ada organ lain yang tidak dilalui makanan namun berperan dalam pencernaan, yaitu hati dan pankreas. Hati sendiri berperan untuk menghasilkan suatu cairan yang namanya cairan empedu. Cairan ini nanti akan disimpan di kantung empedu. Cairan empedu berperan dalam proses pencernaan lemak, yaitu untuk mengemulsi lemak. Sedangkan pankreas berperan untuk menghasilkan enzim pencernaan. Ingat ya, menghasilkan. Apapun enzim yang dihasilkan di pankreas, kerjanya tidak di pankreas, melainkan kerjanya nanti ada di wilayah usus halus. Enzim-enzim yang dihasilkan pankreas nanti akan kita bahas satu persatu dari mulai mulut sampai usus halus. Di mulut tadi ditemukan adanya air liur. Di dalam air liur terdapat enzim petialin yang berfungsi mengubah amilo menjadi maltosa. Kemudian di lambung ada dua enzim sebenarnya, pepsin dan renin. Pepsin mengubah protein menjadi pepton, sedangkan renin mengendapkan kasein susu. Pankreas sendiri menghasilkan 3 enzim, yaitu tripsin, amilase, dan lipase. Tripsin mengubah pepton menjadi asam amino, sedangkan amilase mengubah amilo menjadi glukosa. Gangguan sistem pencernaan sendiri, ada beberapa gangguan pencernaan. Pertama adalah gangguan pada wilayah bibir atau mulut yang biasanya dapat terjadi karena ada infeksi jamur, yaitu sariawan. Berikut ada diare. Diare ini terjadi karena ada gangguan penyerapan air di usus besar, biasanya disebabkan karena infeksi E. coli atau jumlah bakteri yang berlebihan. Lawan dari diare adalah konstipasi atau sembelit. Konstipasi ini adalah proses susah buang air besar. Berikut ada tonsilitis, peradangan tonsil yang ada pada wilayah pangkal mulut. Gangguan berikutnya ada yang kita kenal dengan namanya adalah apendisitis. Apendisitis adalah peradangan usus buntu. Apabila sudah di peradangan, maka biasanya akan dilakukan operasi. Berikut ada esofagitis, yaitu peradangan esofagus, kerongkongannya meradang. Gastritis dan asam lambung disebabkan karena peningkatan asam lambung yang akhirnya melukai wilayah dinding lambung. Itu tadi adalah beberapa gangguan pada sistem pencernaan manusia.